Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, maaf agak terlambat ya, karena tadi barusan sehari ngisi kelas Facebook dan WA marketing. Ceritanya tadi istirahat sebentar supaya fresh begitu ya. Oke, ini yang di Facebook sudah nyambung. Komen dulu dong yang sudah hadir. Absen dulu, silahkan biar kita saling kenal, saling mendoakan ya. Nama bisnisnya apa, begitu, dari mana ya. Sementara di YouTube masih loading ya. Facebook sudah on. Mbak Isna, selamat bergabung ya. Malam ini kita bahas 3 hal yang sangat penting supaya produk kita sulit ditolak orang. Oke. Mbak Nita, selamat bergabung. Mbak Novi. Silakan saling mengenalkan diri sambil kita menunggu sebentar YouTube-nya yang lagi loading. Siapa aja yang sudah hadir sekarang? Absen, silakan absen. Sambil kita menunggu ya teman-teman yang lain. Silakan undang teman-teman yang lain biar juga bergabung di sini. Oke. Absen dulu ya yang datang ya, yang hadir absen dulu. Biar kita saling kenal siapa aja yang hadir ya. Oke ya. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Absen dulu biar sama-sama kita tahu siapa yang hadir, siapa yang belum hadir. Dan silahkan undang teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga mendapat manfaat dari acara ini. Dan tentunya kawan-kawan mendapatkan pahala ya, mendapatkan amal jariah ya dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oke teman-teman sekalian ya. Malam ini kita bahas tentang 3 rahasia ya, 3 rahasia supaya produk kita itu sulit ditolak oleh konsumen ya. Saya ambil materi ini dari beberapa referensi dan pengalaman saya pribadi, baik ketika sebagai konsultan ataupun ketika lagi menjalankan bisnis saya sendiri ya. Oke ya. Jadi 3 rahasia itu yang pertama kita mulai ya. Yang pertama kita mulai. Teman-teman sekalian, masih ingatkah Anda ketika pertama kali Ustadz Yusuf Mansur muncul di publik? Masih ingat gak? Salah satu yang dia tunuti, kalau bahasa Jawanya begitu, atau dia domplengi, atau dia numpang tenar, itu ke siapa?
Coba dijawab yang apa istilahnya, yang mengikuti perjalanan Ustaz Mansur. Masih ingat? Dompleng ke siapa? Beliau. Masih ingat? Ada yang bisa jawab? Belum ada yang tahu? Iya. Ustaz Mansur waktu itu mendompleng pada Agim ya. Agim. Jadi salah satu penyebab ketenaran beliau adalah ketika buku-bukunya pertama kali dijual di Darut Tauhid ya. Di MKNet waktu itu yang saya ingat ya, di MKNet. Jadi sehingga Ustaz Mansur menjadi cepat terkenal karena waktu itu memang MKNet dengan komando Agim sangat terkenal ya, sangat terkenal waktu itu ya, sangat terkenal ya. Nah, maka materi yang pertama supaya produk Anda sulit ditolak orang adalah yang namanya teori figur otoritas ya, teori figur otoritas ya. Kalau Anda pernah belajar NLP, Anda paham teori ini ya. Jadi figur otoritas adalah postur Anda, begitu teman-teman sekalian. Postur Anda atau perform Anda atau branding Anda ya, yang dipercaya oleh publik, begitu. Dari teori inilah kemudian kenapa banyak bisnis menggandeng artis, banyak pebisnis menggandeng tokoh-tokoh nasional, begitu. Banyak pebisnis menggandeng orang-orang terkenal untuk join dengan mereka. Kenapa? Karena figur otoritas ini salah satu rahasia untuk kemudian menjadikan customer atau calon customer itu trust, begitu. Beberapa malah menjadikan calon customer itu fanatik, begitu. Saya teringat ketika dulu umroh, saya pakai jasanya Sahrul Gunawan. Sekarang yang lagi rame misalnya Ustadz Abdul Somad. Dulu pernah namanya Ustadz Maulana ya. Nah, jadi dalam bisnis ternyata figur otoritas ini menjadi sangat penting, teman-teman sekalian ya, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena paternalistik terutama di Indonesia ini masih sangat tinggi ya, paternalistik. Jadi orang ikut orang lain itu masih sangat tinggi ya. Apalagi tokoh itu kemudian lagi populer gitu, lagi naik daun ya. Nah, Pak, bagaimana kalau kemudian kita nggak bisa ngerekrut artis-artis itu, kita nggak bisa melibatkan tokoh-tokoh itu, kita nggak bisa melibatkan mereka karena nggak ada modal, mungkin nggak ada koneksi ya kan, nggak ada relasi gitu ya. Maka yang pertama teman-teman, untuk naikkan figur otoritas, teman-teman harus terus nambah ilmu ya, terus nambah ilmu. Sering sekali saya ngutip ayat ini bahwa ketika kamu mau naik derajat, kamu harus kuatkan iman, kuatkan ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi mau naik derajat ya tambah iman, tambah ilmu, kuatkan iman, kuatkan ilmu ya, seperti itu. Bagi Anda yang pengen punya figur otoritas di marketing, ya terus belajar marketing, teman-teman. Bagi Anda yang pengen punya figur otoritas di dunia bisnis, terus tambah ilmu bisnis. Bagi Anda yang pengen punya figur otoritas di dunia kuliner, ya tambahkan ilmu-ilmu kuliner Anda. Supaya apa? Supaya figur otoritas Anda diakui oleh publik, begitu. Supaya figur otoritas Anda semakin diakui oleh publik. Nah, terbukti semakin kuat figur otoritas kita, figur otoritas seseorang, dia semakin mudah menjual produk yang sesuai dengan figur otoritas dia. Ciputra misalnya, figur otoritas dia adalah di properti ya, figur otoritas di properti, maka Ciputra sangat canggih ketika jualan properti. Orang-orang sangat apa istilahnya, respect, sangat
bangga ketika kemudian dia bisa membeli properti di Ciputra. Dan Ciputra bisnis properti apa aja selalu laku ya. Bahkan branding Ciputra dipakai untuk kampus pun laku ya. Nah pertanyaannya, figur otoritas Anda seperti apa? Lagi-lagi kalau nggak bisa pakai figur otoritas orang lain, maka Anda harus kuatkan ilmu Anda. Jadilah ahli di bisnis Anda, jadilah ahli di bidang Anda, sehingga figur otoritas Anda naik dengan sendirinya. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua untuk naikkan figur otoritas. Wah ini selamat bergabung. Ya. Untuk naikkan figur otoritas ya, setelah ilmu adalah dompleng tenar orang lain. Ya, dompleng tenar orang lain. Saya pribadi merasa sangat terbantu ketika saya ikut asosiasi yang punya nama misalnya. Ikut asosiasi yang sudah punya merek, punya brand. Sangat terbantu. Jasa-jasa saya semakin laris, ya. Semut naik pesawat logikanya. Ini seperti yang tadi saya ceritakan. Awal-awal Ustaz Yusuf Mansur muncul, gandengnya AAG. Ipo Santoso awal-awal muncul, gandeng AAG, gandeng Hermawan Kertajaya, begitu. Jadi ketika Anda belum punya figur otoritas, Anda ikut figur otoritas orang lain, maka Anda akan langsung terangkat itu. Brand Anda disamakan dengan orang yang sudah terkenal itu. Nah ini mempermudah Anda untuk kemudian membrandingkan diri dan produk Anda, menjadikan produk Anda semakin dikenal oleh publik dan disegani oleh publik. Jadi yang pertama, naikkan ilmu Anda, ya. Kemudian dompleng orang yang sudah terbukti sukses duluan. Nah ini kita masih bicara figur otoritas. Yang ketiga untuk naikkan figur otoritas adalah teman-teman harus sukses memang. Harus sukses, punya success story. Ya, punya jejak, rekam jejak kesuksesan. Nah ini menjadikan apa istilahnya? Customer percaya. Ketika saya membersamai Nelongso saat outletnya masih 4, kemudian menjadi sekitar sampai 50-an, nah itu menjadi figur otoritas saya, sehingga banyak klien-klien yang kemudian mempercayai kemampuan saya dalam hal misalnya franchise misalnya, ya seperti itu. Nah sahabat sekalian, prestasi ini penting, prestasi ini penting. Tapi ingat sekali lagi, ketika Anda nggak punya ilmu, tentunya Anda sulit untuk kemudian punya prestasi. Maka ilmu tadi harus menjadi makanan harian Anda. Kemudian yang kedua, dompleng orang yang sudah sukses supaya Anda cepat terangkat sukses. Namanya leverage. Yang ketiga, bangun prestasi Anda. Bangun prestasi Anda sehingga itu menjadi figur otoritas yang menguatkan Anda. Makanya kenapa ketika Anda mengerjakan bisnis atau mengerjakan sesuatu, pastikan Anda punya passion di situ, punya kapasitas di situ, sehingga itu menjadikan figur otoritas Anda semakin kuat. Kemudian yang keempat, untuk membangun figur otoritas Anda harus rajin berbagi. Ya, rajin berbagi. Ya, entah berbagi lewat live seperti ini, entah berbagi lewat ilmu-ilmu Anda, entah berbagi lewat apapun saluran-saluran untuk berbagi. Baik itu berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi apapun lah yang kemudian bisa membangun figur otoritasnya. Dan yang terakhir, yang kelima, figur otoritas bisa dibangun dengan komunitas. Tentunya komunitas yang apa? Yang keren, yang dikenal skala nasional misalnya. Ya, ada TDA misalnya, tangan di atas. Ada IBF, ada Grounded, ada Star, ada UB, ya, ada banyak sekali yang lain, ya, ada JPMI dan sebagainya. Jadi 5 itu cara bangun figur otoritas. Jadi sekali lagi,
untuk supaya produk Anda yang Anda tawarkan itu diterima orang, maka yang pertama yang harus Anda bangun adalah figur otoritas Anda. Ya, baik itu personal branding Anda ataupun corporate branding Anda punya. Nah, untuk bangun figur otoritas ini ada 5 caranya. Ya, yang pertama, terus naikkan ilmu, kapasitas Anda di bidang yang Anda tekuni, sehingga Anda menjadi expert di situ. Kalau Anda cuma setengah-setengah, agak sulit Anda bersaing dengan kompetitor. Ya, contoh misalnya ketika saya hari ini menekuni marketing, ya, saya harus expert di sini, belajar terus tentang marketing. Ya, ketika saya menekuni misalnya frozen, maka saya harus terus belajar tentang frozen, saya harus expert di frozen food. Ya, saya menekuni sambal, saya harus terus belajar sambal sehingga expert di sambal itu. Nah, contohnya gitu. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua, ya, leverage. Kita dompleng kesuksesan orang lain, kita ikut kesuksesan orang lain. Ya, Anda bisa gandeng siapa, Anda bisa kerja sama siapa begitu. Contohnya misalnya strudel kerja sama Tengku Wisnu misalnya. Kemudian merek-merek yang lain kerja sama artis-artis tertentu. Berhasil tidak itu nanti banyak faktor, tapi figur otoritas yang dibangun cepat sekali menjadikan mereka terkenal dan menjadikan orang kemudian percaya dengan merek itu, begitu. Ya. Yang ketiga, untuk bangun figur otoritas perlu yang namanya kesuksesan, jejak kesuksesan. Jadi Anda harus segera membuat prasasti kesuksesan Anda. Anda harus segera buat prestasi kesuksesan Anda sebesar apapun itu. Antara 0 sampai 10 misalnya Anda bisa membuat nilainya 6 atau 7, itu sudah luar biasa. Ya. Nanti pelan-pelan dinaikkan. Ya. Kenapa? Karena sukses itu adalah perjalanan, sukses itu adalah pertumbuhan. Ya. Jadi begitu Anda bisa terus grow begitu, maka itu bisa menjadi rekam kesuksesan Anda. Contohnya hari ini tidak semua orang yang punya figur otoritas kuat itu betul-betul sudah sukses, tapi mereka berjalan menuju sukses. Ya, karena level-level kesuksesan tentunya kita paham itu berbeda-beda. Ya, tapi itu cukup untuk menjadikan kemudian produk yang Anda tawarkan dilirik orang. Ya, produk yang Anda ceritakan diperhatikan orang, produk yang Anda tawarkan kemudian sulit ditolak oleh orang. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk membangun figur otoritas Anda harus rajin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi rezeki dan sebagainya. Dan yang kelima, figur otoritas bisa dibangun dengan Anda harus berkomunitas. Pak, berkomunitas sama nggak dengan dompleng toko? Mirip tapi beda, ya. Kalau dompleng toko personal, kalau komunitas ini komunal, bersama-sama. Di komunitas ini Anda akan kenal semakin banyak orang dan Anda akan dikenal semakin banyak orang, tentunya dengan kapasitas Anda masing-masing. Oke, dari 5 ini silakan teman-teman. Kalau ada yang mau di komen dulu silakan. Nah, yang baru hadir absen dong, silakan yang baru hadir. Iya. Jadi supaya jualan Anda sulit ditolak orang, Anda harus membangun figur otoritas. Ada 5. Nah, coba diulangi. Nah, ada yang bisa nggak? Ada 5. Apa itu? 5 poin untuk bangun figur otoritas. Iya. Ketika figur otoritas Anda kuat, maka Anda akan disegani oleh konsumen, Anda akan sulit ditolak oleh konsumen, Anda akan direspek oleh konsumen. Nah, silakan yang baru hadir boleh absen. Ya. Yang hadir boleh absen dan kemudian coba komen. Ya. Betul nggak? Dari figur otoritas itu kita bisa menjadikan konsumen lebih melirik kita, lebih melihat kita, lebih respon terhadap kita, mau mempertimbangkan produk yang kita jual ke mereka. Setuju nggak kira-kira? Komen dulu ya. Oke, komen dulu teman-teman. Komen dulu. Mana yang hadir nih? Yang baru hadir absen ya, yang baru hadir absen. Biar kita tahu siapa yang hadir. Ya, kita membahas 3 rahasia bagaimana produk Anda sulit ditolak konsumen. Rahasia pertama, bangun figur otoritas. Nah, ada 5 cara bangun figur otoritas. Coba ditulis di kolom komentar. Ya, kita tunggu. Silakan. Apa saja rahasia bangun figur otoritas tadi?
Nggak bisa 5 nggak apa-apa, bisa 1, 2, 3, 4 boleh. Katanya kalau belajar begitu ya, kalau langsungan seringkali mudah dilupakan. Maka sambil belajar harus ada pertanyaan dan diisi begitu ya. Ya silakan diisi dulu. Bagi yang baru bergabung silakan absen. Bagi yang baru join silakan tinggalkan komentar biar kita tahu siapa aja yang hadir ya. Oke. Ya, ada 5 poin bangun figur otoritas. Boleh disebut salah satunya mungkin? Apa? Salah 2, salah 3 begitu. Saya sambil minum ya. Sambil nunggu komentarnya. Malam minggu banyak jalan-jalan kan? Jalan-jalan kemana masa-masa corona? Ya bagi yang belum lahir batin, mohon maaf lahir batin, masih suasana Idul Fitri ya. Oke, baik, kita lanjut ya, kita lanjut yang kedua. Jadi figur otoritas itu penting, ya. Figur otoritas itu penting untuk menjadikan apa yang kita jual dilirik konsumen, apa yang kita jual konsumen sulit menolak, apa yang kita jual konsumen menghargainya, menerimanya. Ya, ketika kita punya figur otoritas, ya mereka akan menghargai. Ya, ada 5 tadi ya, ingat-ingat ya, ada 5. Ya, ada 5. Nah itu kalau kita bisa terus maksimalkan 5 itu, yaitu keilmuan kita atau kapasitas kita, kemudian domplengan kita. Coba bayangkan salah satu klien saya di Medion itu, Bruder Cokro, ketika ada Jokowi survei tol itu, maka Bruder Cokro menjadi salah satu hidangan beliau, dan beliau testimoni terhadap Bruder Cokro, yaitu omsetnya naik, gitu ya. Nah itu contoh ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus punya jejak kesuksesan. Nah, ini bangun figur otoritas. Jejak kesuksesan Anda nggak usah takut silau melihat orang lain. Anda bangun sendiri jejak kesuksesan Anda, dan itu cukup untuk menjadi figur otoritas dan terus ditingkatkan. Yang keempat, figur otoritas bisa dibangun dengan berbagi, rajin-rajin berbagi, sharing dan sebagainya, ya. Sharing ilmu, berbagi rezeki dan sebagainya. Dan yang kelima, untuk naikkan figur otoritas, berkomunitas. Terutama berkomunitas dengan apa? Dengan komunitas-komunitas skala nasional, komunitas-komunitas yang punya nama besar, nama baik, ya, seperti itu. Dan tentunya yang nyambung ya, yang nyambung dengan bisnis Anda. Kalau Anda bisnisnya fashion, kemudian komunitasnya sepak bola misalnya, ya nggak terlalu nyambung ya. Atau bisnisnya jilbab gitu kan, komunitas yang Anda ikuti sepak bola nggak nyambung ya. Kalau jilbab ya fashion ya kan, apa istilahnya, hijaber gitu ya. Nah, nyambungkan dengan bisnis Anda. Kalau misalnya bisnis otomotif, maka bergabungan dengan komunitas mobil, komunitas motor dan sebagainya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sana sama, Anda tingkatkan ilmu Anda sehingga Anda berbagi di sana, sehingga Anda kemudian bisa ngajar di sana, sehingga orang-orang di sana menghargai keilmuan Anda, kesuksesan Anda, pengalaman Anda. Apalagi ketika Anda kemudian bekerjasama dengan tokoh tertentu atau artis tertentu, itu menjadikan Anda akan lebih dipercaya oleh orang-orang yang di komunitas itu. Oke, itu yang kedua. Komen dulu dong, silakan yuk. Pertanyaan boleh, komen boleh, iya, absen boleh ya, yang hadir. Yang hadir wajib absen dulu ya, biar kita tahu siapa aja yang ada di sini ya. Oke, yuk silakan. Oke, baik, kita lanjutkan yang kedua ya, kita lanjutkan yang kedua ya. Kita lanjutkan yang kedua. Jombang hadir.
Mbak Arum Purwita, Batu, oke. Ahmad Swaidi, Mbak Puspita, Mbak Ika. Oke. Mas Aris Setiawan, gimana kabar Mas Aris? Hakim, oh Mbak Ita tadi jawab ya. Oke. Mas Ari, banyak juga yang hadir. Mas Jenny, malam Mas Jenny. Mas Didi, Mas Eko. Oke. Oke. 5 tadi apa? Alhamdulillah saya sedang kembangkan produk minimum minuman herbal kemasan. Oke, Mas Eko. Pak Subianto. Pak Hartanto, ya. Oke. Hahaha. Mbak Wulan. Oke, ya. Membuat jarak kesesuaian, sering berbagi dan berkomunitas, ya. Jadi Bu Eni harus berkomunitas, nyari komunitas di Gresik apa yang kira-kira misalnya jualan kuliner, ya komunitas ibu-ibu begitu. Nah, supaya Bu Eni dikenal oleh mereka gitu. Kemudian di sana ya sharing-sharing tentang resep apa begitu. Ya. Kemudian bikin jejak kesuksesan, gak usah muluk-muluk. Oh, baru rekaman kasir Mbak Nita ya. Semoga laris Mbak Nita. Mbak Nita ini salah satu klien saya di Nganjuk, jualannya jilbab. Jadi bapak ibu yang pengen kulaan jilbab, nah beliau pusatnya tuh, ya kulaan jilbab busana muslimah Mbak Nita ya. Jadi banyak jilbab-jilbab pakai kemudian figur otoritas artis, gitu ya. Pak itu orang ganteng, orang cantik bisa nggak jadi figur otoritas? Faktanya bisa, faktanya bisa. Orang ganteng difoto, orang cantik difoto jadi figur otoritas. Jadi intinya adalah level branding Anda harus dinaikkan gitu, teman-teman sekarang. Level brandingnya harus dinaikkan. Ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan silakan. Ya. Jadi yang 5 tadi itu, Pak. Jadi 5 tadi itu pertama keilmuan harus dinaikkan, ya. Ditingkatkan keilmuan di sini tentunya kapasitas ada di situ ya. Yang kedua, buat jejak kesuksesan Anda. Buat jejak kesuksesan Anda. Jangan ragu dengan jejak kesuksesan kecil, ya. Karena level kesuksesan berbeda-beda, ya. Makanya setiap ada piagam, ada penghargaan, ada prestasi apa, nah, boleh itu jadikan rekam jejak, portofolio, ya. Yang ketiga, dompleng sukses orang lain, ya. Pakai leverage orang lain, ya kan? Leverage orang lain yang sudah terbukti sukses. Yang keempat, berbagi, rajin berbagi, ya, rajin berbagi. Dan yang kelima, apa yang kelima? Berkomunitas. Nah, 5 itu cara kita menaikkan figur otoritas. Mau tanyakan silakan. Coach Mario Mariadi. Oke. Oh ya, suara saya jelas ya. Coba komen dulu. Gambar saya, suara saya jelas ya. Coba komen dulu dong, biar tahu. Amin, Pak Eko. Ya, herbalnya apa ini Pak Eko? Herbal kemasan. Nah, boleh nanti dipromosikan di Japri Pak Eko. Kemasan, herbal kemasan ya. Menu apa aja? Atau tulis di situ barangkali teman-teman kan bisa saling tahu produknya ya. Nggak apa-apa, Anda boleh promosi di channel saya ya, santai aja ya. Saya hari ini kan brandnya bukan hanya konsultan dan trainer, tapi juga entrepreneur. Nah, gitu. Jadi semua produk yang keren siaplah kita kerjasama ya. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua. Tapi mau dengar dulu saya, coba suara saya, gambar saya jelas nggak ya? Coba komen dulu dong. Ya, suara saya, gambar saya jelas nggak? Suara saya. Ini saya lagi live bersamaan antara YouTube sama Facebook ya. Jadi yang atas ini Facebook, yang bawah YouTube.
Pak Mario Mariadi, mana bisnisnya tambah lancar? Jelas ya suara saya? Kedengaran jelas ya? Gambarnya juga terang ya? Ya, terus belajar ya, terus belajar dengan segala keterbatasan yang ada, kita terus berbagi ya. Oke ya, baik. Tidak dapat tersambung ke chat, coba lagi. Koneksi tidak stabil. Oke ya. Gambar gangguan. Gangguan Pak, gimana gangguannya? Ini kan yang di mana ini? Mas Dan. Yang di YouTube ini yang sepertinya ada gangguan ini. Bu Eni, gimana di YouTube Bu Eni? Masih jelas? Oke, kita lanjut ya. Baik, yang kedua, ya, yang kedua. Yang di YouTube tidak nyambung, pindah ke Facebook ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, jelas Bu Eni? Gambar saya, suara saya. Yang kedua, teman-teman, yang kedua, kita harus meningkatkan added value, meningkatkan benefit, meningkatkan USP. Saya gabung jadi satu karena mirip nih. Apa itu USP? Unique Selling Proposition. Added value nilai tambah, benefit ya kelebihan. Jadi sudah figur otoritas kita kuat, branding kita kuat, kita gagah gitu, ya. Dan produk kita juga keren gitu loh. Ya, produk kita keren. Punya added value yang tidak dimiliki oleh orang lain. Punya added value yang tidak dipunyai oleh orang lain. Punya added value yang sulit dikejar oleh orang lain. Gitu teman-teman. Ya. Jadi pastikan Anda punya kelebihan begitu. Saya sedang kembangkan wedang secang plus harbatu sauda untuk meningkatkan imunitas dalam banyak cup, dalam bentuk cup. Oke, bagus. Wedang-wedang tradisional coba dibuat, Mas. Kemudian dipromosikan masing-masing. Saya punya rekanan itu bandrek, produksinya di Batu tapi laris di Jawa Barat, di Semarang, di Sumatera laris. Kenapa bandrek? Karena orang sudah paham bandrek. Suara jelas, gambar putus nyambung. Wifi-nya Pak Ertanto barangkali. Teman-teman yang lain begitu juga tak? Teman-teman jelas ya yang lainnya? Coba komen. Kalau nggak jelas saya nggak ngomong dulu, daripada saya ngomong nggak nyambung. Yang lain gimana? Jelas ya? Coba komentar dulu teman-teman. Jelas ya? Nah, kalau jelas saya lanjut, kalau nggak jelas kan daripada saya ngobrol sendiri nggak nyambung. coba. Di sini wifi-nya jalan soalnya, wifi-nya kuat. Nggak tahu di teman-teman. Nah, kita baru yang pertama nih. Yang pertama aja ketika figur otoritas kita keren gitu, orang sulit nolak. Tapi kan jadinya malu kita kalau hanya mengatakan figur otoritas, sementara produk kita nggak jelas gitu ya.
produk kita nggak berkelas, produk kita nggak punya USP yang keren. Malu kita ya. Jadi figur otoritas itu untuk buka jalan awal. Misalnya Top Cafe pakai Iwan Fals gitu kan. Itu figur otoritas. Mungkin nanti Mas Eko pakai siapa gitu. Ya, iklan-iklan di TV kan rata-rata pakai artis. Terakhir pakai Didi Kempot gitu, iklan Shopee misalnya. Almarhum ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, ya, untuk menjadikan customer sulit nolak produk kita adalah kita harus punya USP yang keren, benefit yang keren, ya kan? Punya added value yang keren. Ya, punya pembeda yang keren, diferensiasi yang keren. Ya. Nah, ada beberapa unsur untuk menjadikan kita punya added value yang keren, punya USP yang keren, punya benefit yang keren. Iya. Apa kira-kira unsurnya teman-teman? Ada yang jawab nggak? Jelas, gambar aja agak kabur, mungkin koneksinya atau HP-nya terlalu bagus. Ya ampun Mbak Nita. Biasanya lancar ya? Apa ya? Sini lancar kok wifi-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Makasih, jempolnya banyak banget ya. Oke ya, kita lanjut yang kedua. Ya. Jadi untuk naikkan USP itu nilai tawar. Kalau dalam teori marketingnya adalah Anda harus satu langkah lebih dari kompetitor. Kalau bukan yang pertama, misalnya Anda harus punya beda, begitu ya? Seperti itu. Ya. Kalau nggak beda, yang terbaik. Nah, itu. Pokoknya harus ada something yang menjadikan Anda diperhitungkan oleh kompetitor. Figur otoritasnya keren, produknya ini yang harus menarik. Bangun figur otoritas saya, ya, dengan ikut terus belajar, ya, kemudian gandeng ke guru-guru, ikut komunitas-komunitas nasional, ya kan, terus membangun jejak-jejak kesuksesan, ya, kemudian saya rajin berbagi seperti sekarang. Itu saya ceritanya sedang membangun figur otoritas. Maka beberapa produk yang saya jual itu sulit ditolak oleh orang, ya, sulit ditolak orang. Kenapa? Karena saya ada kapasitas di situ, ya. Saya sudah membangun figur otoritas. Ya, saya jual kemitraan 2,2 M laku, ya, franchise itu 1,5 M laku, ya, karena saya punya figur otoritas. Yang kedua, tentunya saya harus menjual produk yang punya USP, added value, benefit, ya kan, diferensiasi yang keren, supaya figur otoritas kita nggak malah rusak begitu. Nah, bicara benefit, bicara USP, bicara added value, bicara diferensiasi, ada 3 minimal yang harus Anda miliki. Yang pertama, kaitannya dengan produk. Ya, produk. Kalau produk berkualitas otomatis lah ya, otomatis itu. Nggak usah dibahas karena itu sudah harus ya. Nah, kita bicara added value. Produknya Anda harus punya kemasan yang variatif, teman-teman. Kita belajar dari Oreo, mulai dari kemasan kaleng besar sampai kemasan Rp500. Belajar dari air kemasan, dari galon sampai kemudian yang 150 ml kalau nggak salah. Semakin banyak kemasan menjadikan orang yang alasannya misalnya nggak punya uang itu tetap beli karena ada kemasan-kemasan kecil. Kadang orang sangat tertarik dengan figur otoritas Anda, perusahaan Anda sangat terkenal, misalnya sebut kata Oreo misalnya sangat terkenal, tapi ketika harganya mahal mereka nggak bisa membeli, ya tetap saja nggak terbeli. Akhirnya mereka cari yang Oreo tapi harganya murah. Nah, maka kemasan, ya. Selain variasi kemasan untuk produk ini, Anda harus punya yang namanya variasi merek. Contohnya Santika dengan
Amarisnya, Garuda dengan Citylink-nya. Ya, saya lupa Rinso dengan apa itu ya gandengannya itu. Ibu pasti apa itu? Sama apa gandengannya Rinso. Jadi mereknya berbeda tapi perusahaannya sama. Untuk apa? Untuk menjangkau konsumen dengan segmen yang berbeda. Untuk menjangkau target market yang berbeda. Nah ini dimainkan. Anda misalnya punya apa? Punya Mbak Isna, punya Frozen. Ya mungkin ada yang kemasan besar, ada yang kemasan kecil gitu. Ya. Kenapa? Karena tabiat konsumen adalah try dulu, mencoba dulu. Begitu dia cocok, dia akan mau mengeluarkan uang besar. Ya, dia akan mengeluarkan uang besar. Mas Mukhlis Batik, maaf lahir batin Mas. Madura ya Mas Mukhlis. Ya, teman lama. Ya. Oke, jadi figur otoritas beres. Nah, untuk USP, benefit, ya, added value, ya kan? Diferensiasi. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah dalam katanya produk Anda harus punya varian. Varian dalam kemasan, varian dalam merek. Ya kan? Dan bila perlu varian dalam jenis. Contoh Unilever punya banyak sekali produk-produk. Wing punya banyak sekali produk-produk. Yang dulu kita kenal Wing itu sabun colek, sekarang Wing punya Wing Food. Nah, itu diversifikasi. Sudah berbeda dengan core bisnis awalnya. Ya. Ciputra yang awalnya tanah sekarang punya kampus, diversifikasi. Bluebird yang awalnya taksi punya base masih nyambung, punya hotel. Nah, ini beda bisnis, diversifikasi. Batik kemudian kalau ulek-ulek batik dengan berbagai kelebihannya masih diferensiasi, ya diferensiasi. Tapi kalau sudah membuat bisnis kafe, nah itu diversifikasi, ya. Jadi ketika kita bicara USP itu produk kita punya varian yang banyak, produk kita punya kemasan yang banyak, produk kita punya merek yang banyak, itu menjadikan customer sulit nolak. Kenapa? Karena alasan dia sudah terpenuhi dengan produk-produk kita. Contoh alasan harga, kita punya kemasan lebih kecil. Alasan kualitas, oh kita punya kualitas di atasnya, kualitas di bawahnya juga ada. Alasan apalagi misalnya, nah yang mereka keluarkan itu kita jawab dengan produk-produk kita. Seperti itu, ya. Oh saya nggak mau beli makanan gado-gado. Nah, kita sudah siap burger misalnya kalau dia mau burger, ya. Gitu. Jadi kita tangkap semua penolakan itu, ya. Kita tangkap semua penolakan. Pak, apakah semua penolakan bisa kita tangkap? Ada yang bisa dan tidak. Tapi kita upayakan setiap keinginan customer itu kita penuhi. Maka customer sulit berpaling dari kita, ya. Karena kita bisa memenuhi apa yang mereka harapkan. Begitu teman-teman. Silakan komen dulu kaitannya dengan USP di produk, ya, varian produk. Boleh, ya. Jadi Anda harus punya varian, kemasan besar, kemasan kecil, kemasan mahal, kemasan yang lebih murah, begitu. Ya, Anda harus punya varian-varian itu. Ya, bahkan bila perlu kalau mereka sudah bosan dengan makanan, nah mungkin Anda buat minuman gitu, ya. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat figur otoritasnya abnormal misalnya, ya, dia membuat banyak varian di situ, ya, sehingga orang yang awalnya nggak suka ini, begitu ada varian yang lain dia bisa ke varian yang lain, ya. Oke. USP yang lain itu bisa berupa layanan. Jadi selain varian produk, varian kemasan, varian harga begitu. USP yang lain bisa berupa layanan. Misalnya layanan bayar pakai kartu kredit, pakai gesek, ya kan? Debit, ya, pakai cicilan misalnya, ya, pesan antar gratis dan sebagainya. Variasi-variasi layanan ini menjadikan konsumen sudah tahu. Ya, beberapa
teman memanfaatkan misalnya kartu kredit yang cicilan 0 misalnya, ini sulit nolak. Ini lepas dari segala pro dan kontra. Ini kita bahas cara menaklukkan customer, cara menaklukkan penolakan customer. Jadi kalau alasannya harga ada yang lebih murah, alasan harga lagi kualitas, kita ada varian kualitas. Ya, alasan apa kita punya jawaban, kita punya solusi sehingga sulit nolak. Oh nggak punya cash, oh ini bisa debit, bisa kredit, bisa cash, bisa cicil gitu. Nah itu variasi dalam layanan. Yang ketiga, ya untuk naikkan USP atau added value atau benefit atau diferensiasi, biasanya bundling produk, beli 2 gratis apa gitu, ya beli 1 free apa, ya seperti itu bundling produk. Oke, sekali lagi saya ulangi. Yang pertama apa? Yang pertama teman-teman, yang pertama menguatkan figur otoritas, sehingga begitu orang melihat, oh ini produknya ini, langsung percaya tuh. Ya, oh ini produknya perusahaan ini, langsung percaya. Oh ini produknya Pak ini, langsung percaya, karena figur otoritasnya sudah kuat. Contoh, kalau saya sekarang bilang saya punya 110 video marketing dari saya dan dari guru saya. Video ini nggak ada di YouTube publik tapi non publik, ya dijual 99.000. Ketika Anda membelinya, ya jadi kalau saya sebutkan salah satu guru saya Pak Yeskiel pernah dampingi Pak Habibie untuk memarketingkan pesawatnya yang crowdfunding itu. Di antara sekian banyak marketing, beliau yang terpilih. Beliau dalam semalam begini jualan 1000 buku laku, harganya 297.000, ya. Dan beliau kalau diundang mahal, ya beliau terkenal sangat ahli marketing. Kalau saya gandeng dengan beliau, kira-kira figur otoritas saya naik apa enggak? Pasti naik. Dan kalau saya jualan video pembelajaran marketing 110 video beliau sama video saya jual ke Anda 99.000, ya dengan benefit. Anda bisa jadi resellernya, dapat untung 50%. Anda bisa konsultasi dengan saya free 24 jam lewat online, ya. Kira-kira benefitnya menarik gak buat Anda? Coba dijawab. Menarik gak buat Anda? Dan dengan mengamalkan ilmu itu, ya, Anda dijamin bisa menaikkan omset 110 materi pembelajaran marketing. Menarik ya kira-kira? Ya, menarik. Konsultasi seumur hidup bro, tergantung siapa yang mati duluan. Ya kan? Hanya dengan keluar 99.000. Itu pun kalau Anda mau jadi resellernya, Anda dapat 50%. Nah begitu. Saya kadang Pak Yeskiel sebagai figur otoritas, ya. Kemudian produknya kita buat yang keren, punya benefit. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, sekali lagi kita balik ke USP, benefit, added value, ya kan? Diferensiasi, ya intinya ada 3. Yang pertama apa? Varian produk, bisa varian harga, varian kemasan, varian merek, ya kan? Seperti itu. Ya, bila perlu ekstrim lagi varian bisnis. Ini kalau Anda mau ngerekrut investornya nggak mau, saya kalau di situ terus uang saya biar aman. Wah, akhirnya udah kita buatkan bisnis yang baru, uang Anda tetap di saya, nggak usah ke yang lain. Nah begitu ya. Oke, kemudian yang kedua apa? Varian layanan. Ya, varian layanan bisa antar, pembayaran kredit, kemudian pakai cash, pakai debit dan sebagainya. Dan yang ketiga untuk naikkan USP, added value, benefit, diferensiasi, Anda bundling produk, beli 1 gratis 1, beli 2 dapat apa gitu, ya. Dan yang paling menarik untuk di bundling itu jasa, karena HPP-nya rendah, ya, jasa. Seperti tadi saya lagi kuliah Facebook, ya, sama WA, ya, peserta sangat puas gitu. Mereka baru tahu ternyata Facebook sama WA itu bisa diulik-ulik sedemikian rupa. Akhirnya mereka sepakat jadi reseller. Dapatnya berapa? 50% dari tiket. Terus bisa konsultasi bebas di grup. Dapat video khusus untuk mereka. Nggak ada di YouTube publik saya. Hanya ada di YouTube
non public saya. Nah, gitu. Murah sekali. Jadi kita jualan produk yang kira-kira orang sulit menolak. Ya. Kenapa figur otoritas saya cukup kuat di Facebook sama WA ya? Karena saya praktisi di situ. Saya hari ini dapat omset jutaan rupiah di sana. Ya, saya belajar terus. Kemudian saya create produk yang orang sulit nolak. Hanya dengan 99.000 orang, kemudian bisa mendapatkan ilmu, didampingi lewat online sampai sukses begitu kan. Ya. Dan istilah saya dapat video, dapat materi, ya kan, dan lain-lain. Nah itu yang kedua. Oke, review ya, review. Yang pertama, bangun figur otoritas. Ada 5 figur otoritas ya. Yang pertama apa? Yang pertama, ilmu, kapasitas dinaikkan. Yang kedua, dompleng sama orang yang sudah sukses, leverage namanya. Yang ketiga, bangun jejak prestasi Anda. Ya, harus dipunyai jejak prestasi. Ya kan? Yang keempat, rajin berbagi. Yang kelima, berkomunitas dengan komunitas yang bagus. Ya kan? Kemudian jangan hanya mengandalkan figur otoritas tapi produk Anda jelek. Maka produk Anda harus bagus. Ya kan? Produk harus bagus supaya produk Anda punya USP, ya kan? Punya added value, punya benefit. Ya, punya diferensiasi, maka minimal ada 3 yang harus Anda ulik-ulik. Yang pertama apa? Varian produk. Kualitas otomatis ya, kita nggak bahas karena otomatis itu harus bagus. Varian produk. Ya, dari harga mahal, harga sedang, harga murah, ya. Varian produk. Rasa, ya, varian rasa. Indomie misalnya, varian rasa. Ya kan? Jadi kan orang yang nggak mau kare, mau soto gitu. Paham teman-teman ya? Komen dong yang paham. Komen yang paham. Ya. Komen. Ya. Biar saya nggak merasa sendirian. Kalau nggak ada yang komen, saya merasa sendirian. Ya. Oke, ya. Ya, varian produk, kemasan dan sebagainya. Ya. Rasa, bahkan bila perlu diversifikasi ya. Betul-betul varian bisnis gitu. Ya. Kemudian yang kedua, variasi layanan. Dan yang ketiga adalah aneka bundling, aneka gimmick-gimmick itu. Ya. Sudah beli di sini harganya menarik, ya, pelayanan menarik, ya, dapat hadiah ini hadiah itu. Pasti konsumen sulit nolak ya. Oke, beli rumah sekaligus dapat istri. Ya, contoh rumah seperti di Malang. Oke, beli rumah gratis umroh. Ya kan? Beli rumah gratis umroh, gratis apa misalnya khotbah nikah. Kasih gratis yang kesannya banyak tapi harganya murah. Yang kesannya banyak tapi kemudian sebenarnya pengeluaran kita di situ murah atau sudah include sebenarnya dengan harga itu. Ya. Beli rumah gratis istri tapi BPKB, SAM dipegang istri. Sama aja ya. Baik, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir, supaya customer sulit menolak. Ini andalan saya, jadi buka rahasia ini. Maka Anda harus punya spiritual power. Apa itu spiritual power? Dalam kesendirian Anda sering-sering ngomong sama Allah. Ya Allah, saya bantu bangun figur otoritas saya. Biar apa yang saya omongkan orang percaya, apa yang saya lakukan orang percaya, apa yang saya tawarkan orang percaya. Yang kedua, bimbing saya dengan USP saya, produk saya, benefit, added value, ya, diferensiasi. Bantu ya Allah, Engkau Maha Tahu. Dan yang ketiga, bacakan sholawat khusus untuk calon customer. Bacakan ayat 1000 dinar, bacakan Al-Waqiah, bacakan Al-Fatihah, bacakan istighfar. Nanti Anda akan lihat hasilnya. Konsumen Anda yang memiliki hati adalah Allah, memiliki hatinya adalah Allah. Ya, yang bolak-balik hati konsumen ke Allah. Coba bayangkan, ketika figuritas Anda kuat, produk Anda bisa memenuhi semua harapan konsumen,
bisa menjawab semua keberatan konsumen dan bisa menjadikan merasa konsumen murah ini produk. Murah. Ya bagaimana kalau saya bilang 110 video marketing 99.000 murah atau murah? Anda bisa jual lagi dengan fee reseller 50%. Anda boleh konsultasi dengan saya seumur hidup 24 jam via online. Murah atau murah? Sangat murah. Ya, sangat murah. Nah, itu sudah ditolak dengan figur saya, figur otoritas guru saya, dengan produk yang seperti itu pasti Anda sudah nolak. Ya, sudah nolak. Dan yang ketiga, apalagi kalau yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, yang akan kita tawari, kita bawa dalam doa-doa kita. Kita bacakan doa, kita kirim Fatihah, kita sedekahi itu dia. Kita libatkan Allah untuk mengunci hati dia. Kira-kira closing gak? Kira-kira closing gak? Komen dong. Oke, teman-teman sekalian. 3 itu teman-teman yang pengen saya sampaikan. Silakan komen dong di kolom komen apa yang bisa teman-teman dapatkan dari materi saya malam ini. Ya, komen dulu. Oke ya, baik, luar biasa. Oke, jadi 3 itu teman-teman, 3 itu menjadi andalan supaya closing. Jadi yang pertama, ingat figur otoritas apapun yang menjadikan Anda semakin dipercaya orang, perusahaan Anda semakin dipercaya oleh calon customer, ya, menjadikan personal branding dan corporate Anda semakin menjadikan orang lain respect, keder, wow begitu. Nah, itu Anda lakukan. Itu figur otoritas. Tentunya tidak batas-batas saja. Yang kedua, setelah itu produk Anda harus berkualitas dan memiliki USP yang kuat, benefit added value, diferensiasi yang kuat. Dan yang ketiga, Anda harus sering-sering berdialog dengan Tuhan. Ya, kirim doa, kirim Fatihah, kirim sholawat. Spiritual powernya diulang Pak. Detailnya mau tak contoh. Senin sampai Ahad baca surat apa saja. Al-Waqi'ah tiap hari. Ayat 1000 dinar tiap hari. Ayat 1000 dinar itu surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Ya. Sholawat Bu tiap hari. Duha, tahajud, kirim Fatihah, ya, sedekah. Nah itu bisa dilakukan, ya, sedekah. Di sedekah, kirim Fatihah, sholawat, al-waqi'ah, ya, duha, tahajud, ya, ayat 1000 dinar, ayat surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Nah itu bisa diamalkan. Berapa jumlahnya terserah nih. Kalau istighfar saya 100 kali, kalau yang lain bebas. Itu gue ini, ya. Harinya bebas. Ya kalau NO ya kemis tambah Yasin. Mas Mukhlis, kalau ada langsung action yang 100 video bisnis, oke Mas Japri ya. Nanti Mas Mukhlis langsung jadi resellernya. 110 Mas, dan akan selalu saya tambahi itu nanti. Ya, selalu akan saya tambahi. Dan itu semua tidak ada di publik, non publik YouTube-nya. Ya, Anda kalau jualan langsung dapat 50%. Mas Demi yang sudah beli produk tadi, sudah beli video, ya. Makasih Mas Demi. Oke, sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ya. Silakan kalau ada mau komen, nanya dan sebagainya. Kalau misalnya, masih banyak juga yang nonton nih.
Upang Sopyan. Oke, selamat malam Pak Upang Sopyan ya. Oke, setuju nggak dengan 3 materi tadi teman-teman? Yuk jawab dong, jawab dulu. Jawab dulu, biar saya semangat. Oke, betul nggak kalau kita naikkan figur otoritas, orang sulit nolak kita, ya kan? Figur otoritas tadi ada 5 caranya. Masih ingat? Yang pertama apa? Harus naikkan ilmu dan kapasitas Anda. Yang kedua, ya banyak berbagi, ya kan? Yang ketiga, ya semut naik pesawat, pakai leverage, ya kan? Yang keempat, bangun kesuksesan Anda sendiri, ya, bangun jejak kesuksesan Anda sendiri. Yang kelima, berkomunitas dengan komunitas yang sudah punya nama, ya. Nah itu, lakukan itu maka figur otoritas Anda akan kuat dan orang akan respect. Begitu orang respect, trust dengan Anda, maka produk-produk yang Anda tawarkan akan sulit ditolak oleh mereka. Yang kedua, bukan hanya mengandalkan kesaktian pribadi dan kesaktian guru-guru kita, kesaktian level kita, tapi kita juga harus menjaga produk kita. Mas Supriyono, maaf lahir batin, ya, kesaktian produk-produk kita. Ya, produk kita harus punya USP yang kuat, benefit, added value, ya kan, diferensiasi yang kuat. Minimal ada 3 hal. Yang pertama apa? Varian, ya, varian produk, varian rasa, ya, varian kemasan, gitu ya. Harus ada varian merek, ya, supaya apa? Supaya apapun alasan konsumen kita bisa penuhi itu. Nah, mau alasan apa lagi kita siapkan. Begitu bahasa sederhana. Ya, termasuk varian dalam layanan. Nah, Mas Mukhlis, makasih. Yang lain dong, boleh komen. Setuju nggak dengan materi saya malam ini? Bisa diterapkan nggak kira-kira? Bisa diterapkan nggak? Ya. Jadi kalau jualan nggak laku-laku, kemungkinan figur otoritas Anda yang lemah, figur otoritas produk Anda, perusahaan Anda lemah. Ya. Yang kedua, makanya contoh misalnya Pak Tung Desem Waringin banyak digandeng oleh pebisnis ya, karena figur otoritasnya itu yang dipakai, ya kan? Tapi figur otoritas Anda nggak cukup, harus ditambahi dengan produk, ya, produk yang otomatis berkualitas ya. Kita bicara di sini adalah punya added value, ya, benefit, USP, ya, diferensiasi yang kuat, ya. Ada 3 hal tadi itu, varian produk, ya, kemasan, rasa, harga, ya, merek. Yang kedua, varian layanan. Nah, CC, kredit, debit, ya, pesan antar. Dan yang ketiga, USP kita punya gimmick-gimmick yang kuat, bundling yang kuat. Yang di kacamata orang juga rugi dah ini gitu ya. Tapi kita kan yang tahu itu ya. Dan yang ketiga, last but not least, bagi saya ada mantra-mantra spiritual. Saya pernah teman-teman merasa sangat bisa menjual sesuatu, sangat yakin bisa menjual sesuatu, sampai lupa bahwa ada yang maha kuasa. Akhirnya Allah gagalkan. Auzubillah min dzalik. Maka sejak itu saya nggak pernah meninggalkan dia. Ya, saya selalu mohon yang terbaik buat dia. Ya, saya selalu mohon yang terbaik buat dia. Kepada dia, maaf. Saya selalu mohon yang terbaik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya saya kemudian dibantu untuk menguatkan figur otoritas saya, untuk menguatkan USP produk saya, ya. Dan ketika saya mau menawarkan ini ke orang lain, saya baca beberapa bacaan tadi. Apakah sekaligus? Enggak, dicicil aja. Laki habis sisa, misalnya istighfar habis subuh, misalnya gitu kan, 1000 dinar habis duhur, misalnya gitu ya. Sholawat habis asar, kan gitu, ya kan? Kemudian bacaan-bacaan yang lain, ya. Gitu teman-teman, ya. Sedekah, nah itu sedekah itu luar biasa. Nah, sebelum jual sesuatu sedekah dulu, ya. Insya Allah akan melancarkan transaksi. Baik sahabat sekalian, waktu kita sudah berakhir, ya. Bagi yang belum sempat komen saat live, silakan komen saat saya upload video ini ya di Facebook saya, Belajar Marketing ya, grup Facebook sama di YouTube ya. Komen-komen di bawah ya, materi-materi apa yang Anda inginkan untuk saya bahas silakan sampaikan di kolom komen, nanti kita akan persiapkan ya. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan lain yang jauh lebih indah. Kalau tadi dunia, insya Allah di surga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.